Oh, nek nak sing tajen nih gitu. Ini tabuh rah gitu. Ada yang membedakan itu. Ini nak tajan nih. Kalau tajan tuh yang judi-judi itu baru tajan. Kalau ini tabuh rah nih gitu. Apa seperti itu? Apa gimana? Iya. Tabuh rah itu apa? Tajan itu apa? Pada saat tabuh rah itu, ayam itu akan dipepade, diupacarai, sehingga mereka itu dibaptis menjadi manusia. Tanda petik. Ada upacaranya itu. Lalu mereka seakan-akan menjadi simbol dari pengorbanan manusia. Jadi kalau manusia yang sampai menjadi tabuh rah, darah manusia sampai berceceran kan letah jadinya. Ya. Supaya bukan darah manusia yang tercecer di pura, dilakukanlah tabuh rah itu. Simbol dari persembahan kepada para buta gitu. Dan itu adalah sebuah pertempuran rah itu hanya sebuah simbolik, makanya hanya satu kali dilakukan dan itu ya dikeluarkan darahnya. Itu simbol bahwa kita untuk menghasilkan sesuatu butuh perjuangan sampai berdarah-darah gitu. Nah, ini dilanjutkan menjadi sebuah tajan itu yang tajan itu berbeda bagi yang alih gaya loh gitu. Tuh ngegalen, aduh cepet menang, sing itu kalah gitu kan. Dua hal yang berbeda. Salam rahayu Pak Dokter, Pak Putu. Rahayu Tapi dokter. Gatra niki. Segar Pak Putu. Segar. Ya, Pak sehat Pak Dokter. Astung kare sehat atau Pokoknya Maka demi tos Wah, serangan. Serangan. Wah, serangan mendadak ya. Pak Dokter. Ya. Yang ada satu diskusi nih kayak menarik nih untuk kita diskusikan terkait dengan cok asal. Pak tuh pakarnya kayak asli tuh ngerti yang tajan. Ya kan kita tahu bahwa ada cerita atau yang viral kemarin. Tapi kita nggak bahas itu, kita nggak menjudging benar salah, kita nggak lihat dari sisi itu, kita bahas dari diskusi kita biasa aja lah gitu. Tapi kok kayaknya menarik nih, kayak tadi Pak Putu juga sedikit tanya-tanya apa istilah-istilah itu. Seru sekali untuk kita ya tahu gitu. Sehingga ya coba kita diskusikan lah gitu. Saya ingin nanya Pak Dokter, itu mulai ada yang mengatakan gini Pak Dokter, oh nek nak sing tajan nih gitu, nek tabuh rah gitu. Ada yang membedakan itu. Ini nak tajan nih. Kalau tajan tuh yang judi-judi itu baru tajan. Kalau ini tabuh rah nih gitu. Apa seperti itu? Apa gimana? Tabuh rah itu apa? Tajan itu apa? Silakan ya Pak Dokter. Kita gasal-gasalnya Pak tuh. Ya kalau bicara tentang tabuh rah kan berarti kaitannya dengan upacara. Iya. Kalau bicara tentang tajen kaitannya dengan ya pertarungan ayam menggunakan taji. Jadi bisa untuk hiburan, bisa untuk perjudian kan begitu biasanya. Tapi yang menarik itu seingat yang waktu SD, yang kan sering nonton juga tuh kalau ada odalan di pura dalam gitu misalnya, ada wantilan di sana. Ya, maka pada saat odalan pura dalam, ada tabuh rah, ada tajen. Artinya begini, ada bagian dari upacara itu, ya, ada apa namanya adu ayam, tapi konsepnya tabuh rah. Pada saat tabuh rah itu ayam itu akan dipepade, diupacarai, sehingga mereka itu dibaptis menjadi manusia. Tanda petik. Ada upacaranya itu. Lalu mereka seakan-akan menjadi simbol dari pengorbanan manusia. Jadi kalau manusia yang sampai menjadi tabuh rah, darah manusia sampai berceceran kan letah jadinya. Supaya bukan darah manusia yang tercecer di pura, dilakukanlah tabuh rah itu. Simbol dari persembahan kepada para buta gitu. Tabuh rah. Setelah upacara selesai, di luar itu tetap berlanjut perjudian, tanda petik hiburan lah intinya. Hiburan sebenarnya di awal itu. Kenapa yang bedakan hiburan dengan perjudian? Karena dalam konteks hiburan, adu ayam itu walaupun menggunakan uang sebagai taruhannya, mereka disebut sebagai bobotoh. Gitu. Nah, tetua yang dulu seorang pemangku yang bijaksana itu menyampaikan beda antara bobotoh dengan memotoh.
Kalau bobotoh, bobotnya tohin. Jadi bobot itu ada pembagian-pembagian dari uangnya dijadikan pertaruhan. Dan itu memang termasuk bagian dari sesuatu yang sangat sakral, tradisi yang sakral sebenarnya. Kenapa disebut sakral? Karena di sana pun ada matur piuning kepada Betara dalam botoh, ada yang disebutkan demikian. Dan di sana sangat dilatih kejujuran. Sehingga bobot itu bisa macam-macam artinya. Bobot uang dipakai taruhan, bobot waktu, bobot ayamnya dan sebagainya. Yang itu dimasukkan ke dalam lontar pengayam-ayam gitu. Nah, walaupun yang bukan pelaku hanya nonton dan pernah dengar cerita-cerita seperti ini dari seorang tetua itu, dikatakan begitu. Di lontar pengayam-ayam itu bahkan ada aturan. Kan ada yang disebut Sabta Wara nih, Senin ya. Dite Soma Anggara Buddha Raspati Sukra Saniscara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu ada Umanis Paing Pon Wage Kliwon. Misalnya, kalau hari itu ada tajen atau ada tabu ini hiburan itu. Senin Legi atau Senin Umanis misalnya, itu arahnya orangnya itu bepergiannya ke arah utara atau selatan. Jadi kalau dia mau metajen, harus tajennya itu ada di utara atau di selatan. Di luar itu enggak. Kemungkinan besar sekarang tajennya di daerah timur, saya nggak ke sana. Gitu. Kalau hari Senin ini Senin Umanis nih. Kalau ada tajen di utara atau selatan, baru saya akan berangkat. Gitu. Dan dia tahu kalau hari Senin ini saya punya ayam kurungan misalnya di rumah ayam jago. Hari Senin Umanis misalnya, ayam yang akan menang adalah jenis ayam ini. Wih, detail sekali, ada hijau, being, apalagi itu berumbun dengan matanya macam-macam. Yang nggak ngerti lah jenis-jenis itu karena bukan pelaku gitu. Kemudian dia tahu ayam yang hari ini akan kalah ayam ini. Sehingga dengan memahami lontar pengayam-ayam itu muncullah pengendalian diri. Itu latihannya. Sehingga ada bobot. Oh, ini nggak boleh nih. Ada pengendalian diri. Plus kemudian mereka mengendalikan diri dari ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran pada saat bertaruh itu kan ada cok gasal ludah begitu ya kita obrolin tadi. Jadi mereka ada trust satu sama lain. Dan zaman itu mereka kan rata-rata satu kampung tuh. Ya, satu kampung mungkin sekian banjar gitu. Sehingga sudah kenal satu sama lain. Ada trust satu sama lain sehingga nggak mungkin lah kalau mereka kalah akan melarikan diri ke enggak. Ada kepercayaan. Nah, ada kejujuran, ada kepercayaan, ada pengendalian diri dan sebagainya di situ gitu. Sehingga perjudian di zaman itu disebutnya bobotoh. Kalau sekarang mungkin sudah bergeser menjadi memotoh. Yang dimaknai oleh tetua kita dulu sebagai apa? Momo tohang. Jadi momo itu ambisinya gitu. Pokoknya asalnya kalau menang, jadi rasanya akan menang, momonya ditohkan. Jadi sesuatu yang sifatnya buruk. Angkara murka kan momo itu angkara murka. Itu yang mau dijadikan perjudian. Tajen itu sendiri kan sudah berlangsung di Bali sebagai tanda petik hiburan atau tradisi. Itu tahun 400 Masehi. Dan sore-sore Pak tuh kalau yang pergi ke Banjar, mungkin Pak tuh pernah mengalami. Sore-sore pergi ke Banjar, tetua-tetua itu akan megang ayam. Saya masih ingat sekali megang ayam. Belakangan setelah ada jadi dokter, yang amati mereka megang ayam itu mengalirkan cinta kasih pada ayamnya. Cinta kasih sambil mereka ngobrol lah. Jadi dalam konteks mereka ngobrol, ada pelepasan energi, pelepasan emosi. Jadi sambil ngobrol, sambil belajar satu sama lain. Walaupun pelajarannya bukan tentang ayam. Mungkin ngobrolin apa hari ini sambil mereka pelihara ayamnya. Dan pelajaran lainnya apa? Oh, kalau mereka menyayangi ayamnya kenapa diadu? Itu pelajaran kelepasan. Itu paling susah tuh kalau kita mencintai sesuatu dan besoknya di tajian itu akan kita adu dan kalah. Mereka nggak nangis gitu. Itu pelajaran tingkat tinggi. Nanti Pak Putu akan tahu lah sendiri. Tapi yang amati demikian. Gitu. Sehingga bukan tajiannya disebut salah apa enggak gitu, bukan itu sebenarnya. Kembali semua tentang pengendalian diri. Kalau sudah ngomongin perjudian itu kan dari dulu tuh manusia memang hidup dalam perjudian. Karena manusia mengenal apa yang disebut sebagai keberuntungan. Dan kita selalu men-challenge diri kita tentang keberuntungan. Kalau hari ini nggak beruntung, siapa tahu besok. Gitu. Kira-kira seperti itu, Sur, ya? Iya. Ketika Pak Dokter mengatakan tentang bobotoh dan memotoh kan gitu ya. Saya teringat dengan tadi sebatas ngibur dan ngubar gitu.
Jadi ngibur itu sebatas apa ya, sekedar hiburan. Mungkin kita berdiskusi seperti tadi bagaimana orang tua zaman dulu itu berdiskusi dengan memelihara ayam juga sambil melakukan aktivitas itu. Tapi kalau sekarang mungkin udah ngubarin. Ngubarin itu mengejar kan gitu ya, kemana ada, di mana ada, ya, semacam itu. Nah, menurut Pak Putu, karena saya mau tanyanya ke Pak Putu terkait dengan terlepas dari apapun itu, tentu ada pro kontra Pak Putu. Ya, di mana satu sisi saya nanti mau kaitkan dengan judi yang lain, ya, judi yang lain juga. Tapi saya mau Pak Putu menanggapi terkait dengan bagaimana perputaran uang di sana. Itu satu. Kedua, bagaimana juga seringkali bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan untuk halayak umum itu justru dari uang hasil itu. Kalau disuruh menyumbang, nggak mau. Mungkin nggak datang. Pun kalau dipaksa sedikit gitu. Tapi ketika hasil itu dengan didonasikan, dikumpul dari persentase kegiatan itu, terkumpullah banyak gitu. Hasil dari hiburan. Hasil dari hiburan itu justru terkumpul. Bahkan dia tanda kutip sukarela jadinya kan itu. Dia dapat hiburannya, hal yang kita akan bangun itu terlaksana. Nah, tapi silakan Pak Putu. Menurut Pak Putu gimana nih dari ekonomi nih, dari sisi ekonomi? Saya satu, bukan praktisi tajen. Ya. Dua, waktu kecil-kecil pernah ke tempat tajen beli lawar. Bukan ngelihat orang tajennya. Terus agak kelihan sedikit saya sudah keluar Bali. Jadinya sebenarnya tidak begitu tahu tradisi tajen gitu. Tajen itu ya bagi tiang menarik sih karena sebuah hiburan rakyat yang seperti kata Pak Dokter tadi kan. Cuma saya belum pernah ikut secara langsung, jadinya vibe-nya tidak bisa merasakan. Tapi karena kasus kemarin itu yang lumayan heboh kan, kasus kemarin itu saya mulai jadi mikir apa benar nggak tajian ini bisa jalan atau tidak sebenarnya gitu. Karena tiang melihat awalnya mungkin dulu tajian itu Pak Surya tujuannya adalah apa ya, seperti hiburan lah. Di antar kampung, di kampung aja, antar banjar gitu. Jadinya saya tidak melihat ada kepentingan bisnis berlebihan. Tapi sekarang saya melihat malah dieksploitasi sampai live dan sebagainya itu. Kalau dari sisi apa ya, kalau Pak Surya tadi ngomong sisi ekonomi, bagus tidak gitu. Kalau dibandingkan dengan judi online, ya bagus tajen. Kalau dibandingkan dengan judi online, karena perputaran ekonomi terjadi. Tapi tajen sendiri itu bagus atau tidak? Yang sekarang fenomena ini terjadi, bagi tiang tetap tidak bagus. Karena ada negan kita berjudi, artinya apa Pak Surya? Artinya kita itu ingin dapat uang instan, ngalih pesengal gitu. Nah itu yang sangat bertentangan dengan makna tabuh rah sendiri. Tabuh rah itu apa artinya? Apa artinya ya? Tabuh itu berarti persembahan. Rah itu artinya darah. Itu adalah sebuah perjuangan kita untuk menghasilkan sesuatu itu. Itu artinya tabuh rah menurut pandangan dia. Berarti kita itu ingin mendapatkan kesejahteraan, ingin mendapatkan hidup yang lebih baik, harus berani sampai mengeluarkan darah dalam kehidupan ini. Dan itu adalah sebuah pertempuran rah, itu hanya sebuah simbolik, makanya hanya satu kali dilakukan dan itu ya dikeluarkan darahnya. Itu simbol bahwa kita untuk menghasilkan sesuatu butuh perjuangan sampai berdarah-darah gitu. Nah, ini dilanjutkan menjadi sebuah tajen itu, yang tajen itu berbeda bagi yang alih gaya loh gitu. Tuh ngegalen, aduh cepet menang, sing itu kalah gitu kan. Dua hal yang berbeda. Nah, balik lagi, apakah ini bagus? Secara umum ini pendidikan bagi saya tidak bagus karena sudah mengarah ke hal yang buruk. Hal yang buruk. Tuh. Tapi balik lagi, daripada judi online, saya milih tetap ini. Karena sekarang fenomena judi online, Pak Surya, itu sudah sampai ke kampung-kampung.
Jadi nak tuh ngisi HP itu main bisa tajan di handphone, terus main apa yang muter-muter itu roulette itu di handphone, semua hal main kartu di handphone, uangnya itu langsung lari ke luar negeri. Kan itu bagi tiang daripada lari ke luar negeri kan lebih baik muter di situ saja gitu. Nah itu satu yang pikir. Dibandingin judi online tetap saya milih tajian. Tapi kalau bisa ya tetap nggak ada tajian. Nggak ada tajian dalam artian sampai dieksploitasi berlebihan ngalih pemain besar-besar itu loh Pak Surya. Nah ini lagi kecuali satu. tajiannya hanya untuk hiburan. Hiburan satu kampung di kampung itu saja. Saya ngerti undang-undang Pak. Ya. Bayangkan yang lihat di YouTube atau di mana itu ya. Orang itu bisa ketajan bawa uang satu karung. Itu bahkan saya dengar saja sih mengerikan. ada yang menghususkan ke sana itu hanya sebagai ATM. Jadi orang bisa minjam di sana. Kemudian transaksi uang, kan? ya. Jadi ketika dia memerlukan ada fasilitas begitulah, ada membisniskan seperti itu, ada resiko kejahatan itu tinggi ketika ada uang tunai. Sekarang kalau dulu waktu kecil-kecil mungkin kita berani main ketajian Pak Surya. Sekarang kalau kita tidak ada kepentingan hati-hati. Karena uang beredar itu gede sekali. Kalau dulu mungkin ya main 10.000 itu masih oke. Sekarang mana ada orang tajian main 5.000, 10.000, nggak ada. Main jutaan semua. Itu mengerikan itu. Bagi saya ada risiko tinggi kita main ke tempat yang tidak ada kepentingannya. Nah sekarang pertanyaannya lagi satu. Apakah uang tajian itu biasanya dipakai untuk pembangunan? Itu boleh atau tidak itu? Ya bagi saya antara boleh dan tidak. Kita juga nggak tahu uang dari sumbangan yang lain pun apakah itu uang benar atau tidak. Saya nggak tahu juga. Pak Surya tadi Pak Surya kan ngomong banyak hal kan. Pernah nggak ngelihat jalan ini dibangun dari hasil uang tajian gitu? Ada loh. Daripada pemerintah nggak ngeluarin duit untuk benerin jalan, ada nambung ya tajian di desa-desa begitu loh. Pak dokter benar nggak? Kadang-kadang. Tapi benar atau tidak? Buktinya jalannya ada, mungkin mana? Daripada kita nunggu. Nah kembali ke cerita itu Pak Abdul ya. Kita boleh nggak perbaikin jalan dengan uang tajian? Sebatas tajian itu untuk hiburan. Nggak ada masalah ya? Ya mungkin nggak ada masalah ya, karena ada banyak cerita tentang tajian itu. Ada yang tajiannya ayam disabung. Ada juga orang berjudi lewat apa? Dulu kan petinju, tison, kita taruhan. Ada orang taruhan bola begitu. Dulu kan zamannya Pak Harto kan SDSB, dipakai uang membangun. Di Jakarta dulu zamannya Pak Ali Sadikin sebagai gubernur kan bahkan dibangun. Hampir seluruh dunia kok pakai uang judi. Ya model begitu. Jadi orang itu merasa terhibur, yang suka itu gitu. Tetapi dimanfaatkan. Nanti yang kemudian melihat pada titik yang sama, pola yang sama, Surya ya. Kembali kepada pola itu. Apapun yang berlebihan tidak baik. Betul. Nah itu maksud yang tadi Pak Dokter. Kalau yang bisa ngorang maksudnya. Karena dulu dia lihat, yang dulu ya waktu kecil Pak Dokter. Kalau ke tempat tajian happy. Buat nepuin dagang, buat nepuin gini. Walaupun tidak sering ya, kita kecil-kecil biasa nak cenik-cenik melalui ke tempat tajian. Jani kita sendiri lewat tempat tajian jejah Pak. Karena bukan vibe-nya beda kan. Itu berarti berlebihan nih kata Pak Surya. Pak Dokter. Dalam hal itu apa? Upacara berlebihan juga tidak bagus. Apapun kan? Kan ada istilah upacara adat itu, tradisi adat. Kalau sudah sifatnya rajasika, tidak bagus. Kalau satwika, satwam, bijaksana, bagus. Jadi tajian itu ketika bijaksana dia menjadi taborah atau menjadi hiburan semata. Ada pengendalian diri, masih bagus. Alkohol juga sama kan? Arak masih boleh, tapi ya kayak yang dase itu kan. Arak aja boleh legal, harusnya tajian itu gak enak kawasan legal kalau gitu. Tapi terkendali. Ya intinya terkendali. Arak aja legal. Karena saya melihat juga fenomena begini, Pak Dokter, Pak Putu. Ya mungkin kita nggak bicara apakah orang yang mempunyai akhirnya kecemasan karena punya utang banyak itu adalah hasil dari hutang tajian atau apapun. Yang jelas saya tidak pernah menangani seorang mengalami entah itu ingin melarikan diri dari hidup ini oleh karena hutang tajian, tapi yang sering adalah terkait dengan judi online.
pinjaman online nih ke yang banyak gitu. Ya. Artinya apa? Bahkan orang ingin mengakhiri hidupnya karena dia menumpuk karena pinjol dan judol. Judi online ya. Judi online. Itu sering saya mendapatkan situasi menampingi mereka-mereka itu. Nah, pertanyaannya adalah begitu viral kemarin ya Tajan, itu akhirnya ada korban lah kan gitu ya, ada korban. Satu korban tanda kutip yang terlihat itu langsung serentak tiba-tiba ditutup. Saya dengarnya begitu. Saya tidak mengikuti sih, saya dengarnya begitu. Tapi ketika itu dikaitkan dengan judi online, pinjaman online, korbannya berapa? Banyak itu. Nggak ditutup ya. Nggak ditutup juga nih gimana nih ya. Jadi menurut Pak Putu gimana nih? Karena apa? Ketika itu tadi yang kata pondasinya adalah terlalu kan itu. Indikator terlalu itu kan ada efek di sana termasuk korban di sana. Efek buruk ya. Efek buruknya. Yaitu bisa disebut kita orang yang menjadi korban. Nah, efek yang menjadi korban dari judi online dan pinjaman online itu jauh lebih banyak. Kenapa nggak itu menjadikan satu atensi pemerintah? Entah gimana caranya, atau apakah diatur atau ditutup, bahkan saya nggak tahu nih. Nah, menurut Pak Putu gimana? Bicara dari sisi lebih banyak korbannya deh. Menurut Pak Putu Gini, ini sebenarnya bukan keahlian saya. Logikanya gini, Ya. dalam hidup setiap orang punya sisi judinya di dalam diri. Ya. Bahasanya itu menang kalah. Makanya orang senang nonton bola, nonton pertandingan, walaupun tanpa ada nilai judinya kan. Nonton pertandingan bulu tangkis. Ini menang Indonesia kayaknya menang gitu. Tanpa ada taruhan. Dari sisi situ, sense of berjudi itu selalu ada sebenarnya dari sisi manusia. Ya. Dari sisi manusia. Jadinya selalu ada darah mengunggulkan salah satu dibandingkan yang lain. Oke. Dan ini ditumpangi oleh ekonomi. Ya, netohin kalau ini ada ininya kan lebih seru, kayak bola kan ada judinya, ujung-ujungnya ada taruhan yang dibuang gitu. Dari sisi itu berarti sebenarnya judi itu tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Karena ada sisi menang kalah di dalam diri kita sendiri. Ada hitam putih itu. Ya kayak sekarang lagi perang Iran Israel, ada yang bela Iran, ada yang bela Israel, punya sudut pandang masing-masing. Dan itu kadang-kadang dijudikan, kapan dia ngebom gitu. Itu aja pakai taruhan kan. Nah, dari sisi itu judi nggak bisa hilang. Berarti apa yang dilakukan? Berarti kan bisa dibuat regulasi. Regulasinya yang bisa menurut yang Pak Dokter. Karena judinya tidak bisa hilang. Itu adalah salah satu permainan hidup dari zaman tidak enak dulu. Berarti diregulasi. Buatlah aturan. Zaman Mahabharata sudah judi. Iya, zaman Mahabharata juga. Jadi Bahkan orang gini, sekelas Pak, Krishna, sekelas siapa namanya? Yudhistira. Ya. Terus? Nah, bahkan kalau kadang-kadang saya juga mikir, dalam artian mikir itu merenung. Apakah bukan, kalau itu terlalu vulgar saya tanya, apakah itu bisnis itu bagian dari judi atau apa gitu. Terlalu vulgar. Tetapi ketika kita melihat dari bagaimana seseorang memprediksi sesuatu, apakah ini memungkinkan menjadi bisnis, peluang bisnis, menguntungkan, akhirnya berani berkorban sana mempertaruhkan sebagai modal. Ada perhitungan. Ada perhitungannya jelas gitu. Apakah itu tanda kutip setengah judi? Setengah judi ataupun semua tahapan judi ada di sana juga gitu. Ada menang kalah di sana. Dalam berbisnis pun sebenarnya saya berjudi. Di dalam kehidupan ini berjudi, tapi dengan kalkulasi. Kalkulasi yang agak tepat lah. Kalau salah ya, saya punya 13 perusahaan, 5 tutup. Saya kan nggak pernah mikir ini 5, ternyata saya kalah berjudi 200 jutaan, 300 jutaan hilang uang saya. Hampir miliaran hilang uang saya. Berjudi artinya. Bahkan nabung pun berjudi. Nabung aja di bank, ini pilih bank mana ini, ternyata uang di BRI saya hilang. Nah, lupa. Nah, maksud saya gini Pak Surya. Nah, kalau saya punya usaha, saya mempertaruhkan uang saya 100 juta, punya usaha, menang saya bisa banyak. Dalam artian terus menerus hasilnya. Tapi kalau judi sabung ayam kan, mertohan cepok menang, cepok kalah. Kayak gitu. Ini perbedaannya. Ketika kita memiliki kalkulasi, Ujang tidak, kita kalau punya uang 100 juta, ngapain kita judi di ayam?
lebih baik judi di tanda kutip ini semua ya, biar nggak salah. Mencoba-coba buka usaha. Ya, kalau rugi kita punya pengalaman. Yang metajen kalah tidak ada pengalaman, hanya jelas menang kalah kita, gitu. Pembelajaran nggak dapat. Pembelajarannya nggak dapat kalau dari sisi itu. Tapi balik lagi tadi, mental penjudi itu setiap orang punya. Saya pengen balik ke sini. Setiap orang punya mental penjudi itu, tapi ada yang merealisasikan benar-benar langsung judi, ada yang tidak, gitu. Hanya taruhan-taruhan, ya menang ini, kalah ini. Jadinya regulasi itu menurut saya sangat penting sekali, sangat penting sekali. Ketika kita membuat regulasi, terlokalisasilah posisi tempat judi ini ke ruang dan waktunya, terlokalisir. Terlokalisir. Sama kayak saya nggak ngerti ya, sama juga lokalisasi. PSK. PSK itu artinya kita lokalisasi dia di satu titik, di luar itu tangkepin semua. Kenapa kamu judi di luar ini, ke sana itu tempatnya di situ itu. Sehingga kita bisa membedakan orang yang ada di tempat judi dia memang penjudi. Orang yang di luar tidak itu. Dan hasil dari uang itu boleh nggak dipakai sih? Boleh saja. Bagi kita nggak ada masalah. Ada dipakai untuk pajak, gitu. untuk negara. Sekarang Pak Surya coba bayangkan. Semua tempat sabung ayam disetor kemana itu duit, dibiarkan lepas begitu saja. Nggak jelas masuk negara tidak, masuk perseorangan iya. Terus bisa menjadi sumber kriminal bisa saja. Begitu. Dan itu semua tidak terbaca. Tapi siap nggak kita melakukan lokalisasi ini? Semua orang nggak dapat duit, negara yang dapat duit. Masalahnya kan selalu di situ. Masuk ke kantong pribadi atau ke kantong negara. Ya, gimana Pak Dokter terkait dengan itu? Oke, setidaknya kan kita memahami tadi bahwa mental penjudi itu ada di setiap manusia. Jadi ada keinginan menang kalah dengan spekulasi, karena definisi judi apa sih gitu? Kan bagaimana kita memprediksi sesuatu, bagaimana kita mempunyai intuisi terhadap sesuatu dengan tujuan menang kalah tadi. Jelas tujuannya menang. Tapi ada resiko kalahnya di sana kan gitu. Nah, terkait dengan itu, dengan kalimat tadi saya tertarik dengan kalimat apa saja yang berlebihan juga nggak masalah. Bagus. Nah, terkait dengan tadi apa saja yang berlebihan, kemudian terkait dengan bagaimana definisi bahwa setiap orang itu punya mental penjudi, terkait bagaimana sekiranya nantinya ada lokalisasi yang khusus, kemudian ada struktur yang memang betul-betul diawasi oleh negara sehingga alurnya, kegiatannya semua terawasi. Nah, menurut Pak Dokter terkait dengan itu apa nih pendapat? Pertama, Pak Putu tadi bilang cerita tentang bisnis ya. Bisnis pun perjudian. Tanda petik. Karena ada pertaruhan. Betul. Ada uang yang ditaruh. Tapi begitu uangnya ditaruh dalam bentuk untung-untungan, untung-untungan bukan untung ya, untung-untungan. Tanpa perhitungan berarti untung-untungan, tanpa perhitungan berarti ya mengandalkan keberuntungan. Berarti di situ yang ada perjudian. Tapi begitu ada perhitungan, uangnya ditaruh, ada taruhan juga. Taruhan itu artinya uangnya ditaruh di situ. Itu namanya investasi. Kan begitu. Satu taruhan, satu investasi. Taruhan itu untung-untungan, di sini penuh perhitungan. Nah, tajen itu kan juga dulu disiapkan ada penuh perhitungan tadi itu dengan lontar pengayam-ayam itu. Itu perhitungan yang sangat detail. Sehingga kalau memang jangan mengandalkan laki, andalkan perhitungan pola-pola ini. Jadi tetua dulu itu sudah sangat-sangat cerdas juga mengendalikan ini supaya ada satwikanya di situ. Nah, kemudian ketika sudah melewati, maka mulai agak ini. Sama dengan minum alkohol juga kan. Alkohol itu di Kuta kan dulu banyak boleh minum alkohol. Supaya mereka tidak minum sembarangan di jalan, di gang-gang dan sebagainya sambil di jalan mabuk gini, kan dibuatlah lokalisir dalam bentuk pub, dalam bentuk diskotik gitu misalnya. Sehingga kalau mabuk biarlah di situ mabuk. Kalaupun mabuknya berat, pasti tidur di situ. Nggak membahayakan. Dan karena kita tahu kan, karena ada penjagaan di situ. Hal yang sama terjadi kalau orang dari bebotoh tiba-tiba berkembang menjadi memotoh, ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi dan mencegah mereka berpindah dari bobotoh menjadi memotoh. Ya, maka pentinglah di situ dilokalize ruang dan waktunya. Ada jadwal-jadwal tertentu gitu daripada kayak tadi itu
Mau dicegah kayak apapun, upaya pencegahan nggak ada berhasil. Tapi mencegah dengan cara meniadakan tampaknya kurang efektif dibanding mencegah dengan melakukan lokalisir. Itu sih menurut yang. Iya. Sama saya jadi teringat bagaimana aturan-aturan kalau kita bicara luar negeri ya betul Pak Dokter. Seorang untuk masuk ke pub itu jelas-jelas umur harus sekian. Jelas aturannya. Ya, jelas aturannya. Sehingga apa? Ya di sana ada kedewasaan, kemudian ada kesiapan baik mentalnya maupun dananya kan di sana. Sehingga dia boleh melakukan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan dia. Nah, mungkin juga seandainya kita bicara tentang judi atau apa, kalau itu memang diterapkan kan mungkin ada aturan, oke, kamu umur berapa? 1. Oke, kemampuan finansialmu dari mana nih dapatnya? Mungkin kan seperti itu. Sama seperti kita mau keluar negeri, tanya dulu, ada tabungannya nggak gitu untuk buat visa segala macam. Artinya apa? Untuk menghindari di sana ketidakmampuan dia mengatasi masalah di sana nanti. Apakah jalan-jalan di luar negeri, kita bicara visa tadi, bahwa kita harus punya tabungan tertentu, nominal tertentu untuk bisa masuk ke negara tertentu. Nah, mungkin juga aktivitas tadi tempat-tempat tertentu, ya entah itu judi, entah itu apa, nantinya ya seharusnya hanya orang-orang yang tanda kutip punya kemampuan lah yang diperbolehkan, supaya apa, dia pun akan memperhitungkan dirinya pantas tidaknya, mampu tidaknya untuk ada di sana kan seperti itu. Mungkin bisa seperti itu. Yang berhayal nih Surya, yang berhayal Pak Putu ya. Seandainya tuh tajian itu dilegalkan gitu, dalam petik dilegalkan, dalam arti legal itu kan artinya hukum, diatur secara hukum. Maka yang bayangkan di sana itu apa? Akan ada penjagaan ketat. Yang boleh itu adalah orang yang begini, modalnya begini, dan benar-benar bukan orang yang mencari sesuatu di sana. Kenapa? Supaya tidak membahayakan keluarga. Karena pernah gini Surya, tadi kan Surya bilang bahwa selama ini yang kelihatan adalah orang yang mengalami masalah akibat judol atau pinjol. Ada nggak karena tajian? Ada. Karena yang pernah dalam sebuah acara bertemu dengan orang, salah satu ibu mengeluh. Mengeluh karena apa? Anaknya. Dia punya suami. Oh, suami. Suami semua hasil dari gaji kerja itu habis buat tajian. Setelah habis buat tajian, minta lagi pinjaman sama istrinya untuk tajian. Terus gimana cara saya menghentikan supaya dia tidak mentajian lagi, tidak menghentikan tidak pinjam uang lagi sama saya? Terus yang tanya balik Pak Putu, kira-kira Ibu sudah pernah nasihati tidak? Sudah, tidak berhasil gitu. Ibu sudah berdoa enggak? Sudah, saya doakan supaya dia berhenti bertajian. Berhasil enggak? Enggak berhasil. Nah, ganti doanya. Sekarang doakan supaya dia menang sehingga ibu dapat retesan. Sehingga ketika dia menang tajian lewat doanya, dapat retesan kan pinjaman dibalikin gitu kan. Baru dia iya daripada begini kan. Yang kita lihat ternyata apa? Kita selalu terjebak di antara pertempuran antara idealisme dan realita. Idealisme kita kan memang ada judi. Sebaik-baiknya tidak ada judi, tidak ada orang minum mabuk-mabuk, kan idealnya begitu. Tapi ada realita yang tidak bisa kita cegah. Yang tidak berbicara bahwa ini benar salah, kita tidak bicara. Kenapa? Yang sebagai orang yang tidak pernah minum alkohol, tidak pernah berjudi dalam tajian gitu, hanya memberi masukan daripada mereka menimbulkan ekses buruk pada dirinya sendiri, pada orang lain, kan lebih baik seperti itu. Kita ikuti pola orang dulu, melakukan pengendalian buat mereka. Lokalisnya apa di pura gitu. Kayak begitu, dan diawasi dengan ketat gitu. Saya lebih berpikirnya begitu. Ya, karena di ranah psikologis ya sedikit ya terkait dengan aktivitas saya. Akhirnya saya juga melihat banyak pertanyaan seperti ini Pak Putu terkait dengan psikologis. Loh, gimana anak saya mau diikutin taekwondo nggak? Kita bicara taekwondo ini. Kebetulan saya ada kelola yayasan yang membidangi cabur taekwondo. Jadi ada kekhawatiran orang tua ketika dia nanti belajar tentang taekwondo nanti senang berkelahi dia. Oh, senang buat ribut dia. Oh, buat onar dia. Oh, ternyata enggak. Justru sebaliknya Pak Putu. Yang namanya apalagi laki-laki. Orang mainannya perang-perangan, silat-silatan. Jadi naluri untuk beradu itu tinggi. Justru ketika dia tidak dilatih, tidak diawasi, tidak diberikan aturan yang tepat, dia tidak mengerti kontrolnya untuk powernya.
kapan saatnya dia menyerah, kapan saatnya dia menang atau apa. Tapi justru sebaliknya, dan sampai detik ini saya sudah sekian tahun membidangi ini, tidak ada satupun anak-anak saya yang ada komplain karena berkelahi di luar. Enggak. Sudah kenyang dia tanda kutip di matras. Sudah maksimal ya emosinya teriliskan semuanya, sehingga apa? Nggak buat onar dia bahkan. Ya, artinya apa? Hal-hal yang tidak diawasi, ya karena memang psikologisnya seperti Pak Putu tadi bahwa naluri manusia ingin menang kalah itu, ya justru akan membuat tanda kutip onar di luar. Tapi ketika terawasi dengan aturan yang tepat, mungkin saja itu akan justru lebih ada efek positifnya lebih banyak. Mungkin seperti itu Pak Putu atau gimana? Silakan. Apa ya Mas? Saya tadi buka apa sih artinya judi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya bacain ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Segitu Pak Dokter. Permainan ya? Ya, adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kalau penjelasannya hanya segini, judi itu luas sekali maknanya. Karena saya melihat contoh ya, salah satu contoh judi itu bisa saya anggap dengan kalimat ini, itu kripto, trading, saham itu juga. kan seperti orang bermain itu, main naik enggak ini tebak-tebakan, naik, oh benar menang saya, kan makanya main trading itu berapa kamu dapat, berapa rugi kan gitu ngomong, berapa kalah, cepat kan lagi gitu, kan? cepat sekali. Berarti sebenarnya judi itu kan ada di semua lini. Sebenarnya semua hal bisa kita judikan, bukan hanya tajian dan sebagainya Pak Dokter. Saya ngelihat sekarang tugas kita itu bagaimana membangun kesadaran baru gitu. Bahwa ada di atas yang namanya judi atau hitam putih ini gitu. Sebelum itu terjadi, saya setuju diregulasi Pak Dokter. Karena setiap orang itu punya insting menang kalah dulu. Tapi setelah di atas insting menang kalah nih kok, ada yang namanya di atas ini adalah kesadaran. Kan tadi kan itu diregulasi. Kalau tugas kita mungkin membangun kesadaran, tidak semua bisa dijudikan dalam hidup. Berarti sebenarnya kita membangun sebuah kesadaran baru bahwa hidup ini kolaborasi. Bagaimana bermanfaat buat orang lain, membuat kegiatan-kegiatan buat anak-anak kita yang lebih produktif. Seperti Pak Surya tadi ke taekwondo, berbagai jenis kegiatan kan. Sekarang kan anak-anak di kampung, yang nggak mau nih Ki, anak-anak di kampung itu kadang-kadang main HP itu main judi mereka. Judol, nak cenik-cenik. Main 10.000 tanpa sengaja, main apa namanya itu, yang muter-muter tuh kayak ding-dong gitu. Karena mereka nggak ada kegiatan, nggak mengerti makna bahwa itu nanti akan merusak mentalnya di masa depan. Ya, kita seperti membiarkan keadaan ini terjadi tanpa sadar. Semua orang dari handphone, kebiasaan anak-anak main handphone tanpa ada aktivitas luar ruang. Nah, menurut Tiang kan sudah banyak lah membangun kolaborasi di dalam bisnis, dalam kegiatan. Bagaimana merubah karakter dari zero sum game. Ini teori zero sum game itu, paham Pak Surya? Zero sum game itu dalam berbisnis pun ada teori zero sum game. Zero sum game itu kalau saya untung, orang lain rugi. Itu trading, itu zero sum game itu. Trading, main saham gitu. Kalau saya untung, pasti ada yang dirugikan. Itu zero. Jadinya uang itu ya tetap aja. Kalau saya untung 1.000, pasti ada orang lain yang kalah 1.000. Itu namanya teori sum game. Bukan hanya di judi, dalam bisnis pun sama. Ya, ekonomi semua itu. Semua itu zero sum game itu. Ketika satu ekonomi naik, pasti ada salah satu ekonomi yang turun gitu loh. Nah, bagaimana merubah zero sum game ini, teori judi ini, menjadi teori kolaboratif. Saya mencari sesuatu, tapi orang lain mendapatkan manfaatnya. Itu yang harus kita bangun sebenarnya. Kan kita bagaimana membuat kolaborasi, bahwa bisnis itu tidak semata-mata kalau saya untung orang lain rugi gitu loh. Kita membangun bagaimana sebuah kesadaran baru bahwa ada di atas teori judi ini, menang kalah ini, yaitu ketika saya untung orang lain ikut untung.
kolaborasi ini yang harus kita bangun dengan berbagai jenis aktivitas mulai dari sistem pendidikan kita. Itu sih mungkin Pak Surya. Di balik judi itu antara benar dan salah itu tugas kita di pendidikannya. Karena Indonesia salah satu uang judi yang paling besar habis ke luar negeri ini. Padahal negara yang tidak mengizinkan judi itu ada. Pernah enggak main ke Genting di Malaysia? Malaysia Pak Dokter, tempatnya tuh di Singapura. Tuh, kalau kita masuk ke tempat roulette, main judi, main apa itu di sana Pak Dokter. Nah Indonesia kan di sana. Sebagian besar orang Indonesia di Indonesia enggak ada tempat judi, mereka keluar negeri judinya. Karena mentalitinya itu yang tidak bisa kita rubah. Mindsetnya ini harus kita mulai rubah. Sistem. Terus kalau ada gitu sih Pak Dokter. Pak Dokter mungkin bisa nambahkan. Ya. Silakan Pak Dokter sebagai penutup. Ya, kembali akhirnya kita harus melihat mana yang mau kita menangkan. Idealisme apa realita. Iya, betul. Ini mirip seperti idealisme antara Arjuna. Idealismenya begini, saya tidak mungkin membunuh kakek saya, tidak mungkin membunuh guru-guru saya, tidak mungkin membunuh saudara-saudara saya. Tapi Krishna mengatakan apa? Realitanya kamu sedang ada di medan tempur. Realitanya kamu adalah seorang petarung. Betul sih. Mana yang kamu mau pilih? Ya. Nah, akhirnya apa? Karmani eva dekarasti. Lakukan tugasan kewajibanmu. Nah, sekarang idealisme kita dalam beragama, judi nggak bagus. Semua nggak bagus. Alkohol nggak bagus. Tapi realitanya ini. Lalu jalan tengahnya apa? Mulailah ajaran Buddha masuk jalan tengah itu artinya apa? Mana bisa membuat dua-duanya mendapatkan. Realitanya dapat, ini dapat. Sehingga muncullah yang disebut satwika, pengendalian berupa kebijakan-kebijakan, regulasi. Sama dengan ini. Ada upacara, ada susila, ada tatu. Di tatu ada kesadaran, ada kecerdasan. Di susila ada aturan-aturan. Di upacara bisa kita apa saja. Tapi kalau upacara tanpa susila, yang tidak bagus. Kan begitu kan? Nah ini sama. Kegiatan-kegiatan yang realitas seperti ini tanpa adanya pengaturan susila tanda petiknya, maka akan menjadi kacau. Maka dibutuhkanlah pengaturan-pengaturan ini oleh yang memegang satwam, yaitu kebijaksanaan. Siapa tuh? Yang punya pemerintah, yang punya kemampuan untuk meregulasi. Nah, kalau tetap saja dari dulu nggak boleh, sembunyi-sembunyi mereka, nggak ada gunanya juga. Jadi seperti tadi itu, seperti apa yang sudah banyak disampaikan Pak Putu, kita ketemu realita, kita apain ini supaya realitanya tidak mengganggu hal-hal lain di balik itu kan begitu. Kira-kira seperti itu sih. Suksma Pak Dokter, wah keren penutupnya ya. Jadi kembali ke jalur tengah ya Pak Putu ya. Betul. Ya, melihat bagaimana sisi kanan, sisi kiri lah sebutannya untuk menjadi satu keseimbangan. Karena realita adalah bagaimana ya memang itu sudah terjadi dan pasti akan terjadi. Tinggal diatur bagaimana alurnya supaya lebih banyak mensejahterakannya dibandingkan sebaliknya. Gitu. Suksma, Pak Putu, Pak Dokter, Rahayu, pokoknya tetap di demi Tosgen.